Teman kembali lagi bersama saya Olivia Aigil Talita dengan NPM A1C621063. Baik, saya akan menjelaskan tentang efektivitas dan mutu sekolah. Yuk simak penjelasan dari saya. Yang pertama yaitu tentang pengertian sekolah efektif. Menurut Dr. Muhammad Kristiawan MPD, sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti visi, misi, dan tujuannya, dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut, serta memiliki iklim sekolah yang mendukung. Kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Kedua, saya akan membahas tentang karakteristik sekolah yang efektif. Yang pertama, menurut Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2007, sekolah dikatakan baik apabila memiliki kriteria siswa yang masuk terseleksi dengan ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi dan kondusif. Selanjutnya, iklim dan suasana mendukung untuk kegiatan belajar. Dan selanjutnya, guru dan tenaga kependidikan memiliki personalisme yang tinggi melakukan. Selanjutnya, tuntutan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa proses. Selanjutnya, pembelajaran lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada siswa dan wali murid. Dan yang terakhir, sekolah unggul bermanfaat bagi lingkungannya. Karakteristik yang kedua, menurut Martomori pada tahun 1991 dicirikan sebagai berikut. Sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Selanjutnya, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. Selanjutnya, sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri. Dan selanjutnya, pelajar diberi tanggung jawab. Dan yang terakhir, memiliki evaluasi yang berkelanjutan. Dalam proses standar nasional pendidikan, maka sekolah efektif harus memenuhi standar-standar yang berikut seperti daftar isi, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, standar tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian. Baik, materi selanjutnya saya akan membahas tentang model-model sekolah efektif. Yang pertama, model tujuan. Model ini berasal dari sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Model ini berguna apabila outcome sebuah sekolah, terutama yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran, iklim pengajaran, dan pencapaian akademik dalam tujuan nasional. Menurut Arifin pada tahun 1998 menetapkan sekolah yang bermutu memiliki menguasai keterampilan dasar, yang kedua berusaha meraih prestasi akademik semaksimal mungkin, yang ketiga menunjukkan keberhasilan melalui evaluasi dan sistematik. Selanjutnya, menurut Bahori pada tahun 2001, sekolah yang baik adalah sebagai berikut, yaitu to make a living, yang kedua to lead a meaningful life, dan yang ketiga to enable life. Selanjutnya yaitu model manajemen mutu sekolah. Model manajemen mutu sekolah mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dan fungsi sekolah. Dalam manajemen mutu total, dasar penilaian efektivitas sekolah meliputi kepemimpinan, manajemen, sumber daya manusia, manajemen proses penerangan dan analisis perencanaan, keputusan pencapaian pelajar, serta dampak kepada masyarakat. Selanjutnya, model proses. Berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan terurus, efisien, dan aman. Model ini menekankan pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria yang penting aktivitas sebuah sekolah. Menurut Orwitz pada tahun 1987, keaktifan sebuah sekolah dalam persepsi proses dalam sebuah organisasi dikelompokkan dalam dua persepsi, yaitu internal dan eksternal, yaitu usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Yang pertama, menurut Daryanto pada tahun 2006, bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, school review, yang kedua benchmarking, yang ketiga quality assurance, dan yang ketiga quality control. Tadi penjelasan saya tentang efektivitas dan mutu sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.